Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanasya Syarafina. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2023. Dan pada video ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai pembentukan citra atau image formation. Di sini referensi utamanya kita bicara mengenai pembentukan citra ini dari bukunya Zelinsky R tahun 2022 mengenai Computer Vision, Algoritma dan Aplikasi edisi kedua. Chapter kedua. Pendahuluannya, pembentukan citra atau image formation adalah proses di mana scene 3D di dunia nyata diproyeksikan menjadi gambar dua dimensi oleh sebuah kamera. Memahami proses ini sangat krusial karena seluruh algoritma computer vision bergantung pada asumsi tentang bagaimana gambar terbentuk. Itu menurut Zelinsky tahun 2022 pada chapter 2 mengenai understanding how image are formed and how they relate to 3D world is fundamental to computer vision. Terus kita bicara mengenai primitif geometri dan transformasi dua dimensi. Ada yang namanya titik, garis, dan bidang. Titik dua dimensi adalah X. X itu mencakup X dan Y atau dalam koordinat kartesian, atau X bar sama dengan X, Y, 1 dalam koordinat homogen. Lalu ada garis 2D atau dua dimensi, yaitu I, di mana I sama dengan A, B, C, sehingga AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Lalu kita bicara mengenai titik tiga dimensi, yaitu X, di mana X sama dengan X, Y, Z, atau X bar sama dengan X, Y, Z, 1 dalam koordinat homogen. Bicara mengenai koordinat homogen menambahkan satu dimensi ekstra untuk memungkinkan representasi transformasi proyektif sebagai perkalian matriks. Ada ya ini. Lalu kita bicara mengenai hierarki transformasi dua dimensi. Transformasi ada translasi, dov-nya 2 dov, matriksnya ini dia matriksnya ya teman-teman, dan juga preserve, orientasi, panjang dan sudut. Lalu ada transformasi rotasi, itu biasanya ada di degree of freedom 1, matriksnya seperti ini. Terus preserve-nya ada panjang dan sudut. Lalu ada rigid dan Euclidean, itu rotasi, itu 3 dov, itu bicara mengenai matriks rotasi dan translasi, dan juga preserve-nya panjang dan sudut. Lalu ada transformasi similarity itu 4 dov, terus bicara mengenai S atau jarak, rotasi dan translasi, lalu bicara mengenai preserve-nya sudut dan rasio. Terus bicara mengenai affine itu 6 dov, ini dia matriksnya, dan preserve-nya adalah paralelisme. Lalu bicara mengenai transformasi projektif homografi, dov-nya 8, terus matriksnya matriks 3x3 dan 8 dov, juga preserve-nya garis lurus. Bicara mengenai translasi, pergeseran posisi gambar itu dinyatakan dengan pernyataan ini. Untuk rotasi, putar gambar di sekitar titik pusat itu dinyatakan dengan center sama dengan WH2. Ya, scaling itu perubahan ukuran gambar dengan interpolasi dengan persamaan seperti ini, resize, CV ya. Terus sharing itu bicara mengenai transformasi geser menggunakan matriks affine, ini dia matriksnya. Terus bicara mengenai refleksi, pencerminan gambar terhadap sumbu, itu ya seperti ini ya. Terus transformasi affine memerlukan 3 pasang titik korespondensi. Terus juga transformasi perspektif atau homografi memerlukan 4 pasang titik korespondensi. Lalu ada komposisi transformasi, ini bicara mengenai matriks ini. Lalu ada transformasi 3 dimensi. Transformasi 3 dimensi kita bicara mengenai rotasi 3 dimensi, dapat direpresentasikan dengan matriks rotasi, Euler angles, axis angle, quaternion, matriks rotasi dasar. Nah ini matriks rotasi dasarnya kenapa nggak bisa kebaca ya. Lalu ada rigid body transformation, di mana x aksen sama dengan rx tambah t dalam koordinat homogen, matriksnya seperti ini. Lalu ada model kamera, pinhole kamera model. Model kamera paling sederhana, cahaya melewati satu titik atau apertur dan memproyeksikan scene ke bidang gambar. Ini dia matriks intrinsik kamera. Dan juga ada proyeksi perspektif, di mana proyeksi 3D ke dua dimensi itu dinyatakan sebagai berikut, di mana R sama T adalah matriks ekstrinsik pose kamera. Oke, lanjut bicara mengenai distorsi lensa, distorsi radial. Itu ada X distorted, di mana ini rumusnya X sama dengan X kali 1 tambah K1 kali R kuadrat tambah K2 R pangkat 4 dan juga K3 R pangkat 6. Y distorted
Ini rumusnya dimana barrel distortion itu jika K1 itu lebih kecil daripada 0, maka garis melengkung keluar lensa atau lensa wide angle. Jika pincushion distortion itu terjadi ketika K1 itu lebih besar daripada 0, maka garis melengkung ke dalam atau lensa telefoto. Distorsi tangensial, terus di sini ini persamaannya, koreksi distorsi. Ini untuk source code-nya. Bicara mengenai kalibrasi kamera, ada proses kalibrasi itu kita menyiapkan pattern kalibrasi atau checkerboard, lalu mengambil beberapa foto pattern dari berbagai sudut, lalu juga deteksi corner, lalu refine corner, dan kalibrasi. Untuk hasil kalibrasinya itu matriks intrinsik K, koefisien distorsi, rotation dan translation factor per gambar, dan juga reprojection error idealnya lebih kecil daripada 0,5 pixel. Lalu bicara mengenai fotometri dan iluminasi, model pencahayaan itu intensitas gambar dipengaruhi oleh satu, sumber cahaya dari posisi, intensitas, dan juga arah. Yang kedua, refleksi permukaan, ada BRDF atau bidirectional reflections distribution function. Lalu yang ketiga itu ada geometri atau orientasi permukaan relatif terhadap cahaya dan kamera, dan juga Lambertian reflections. Lambertian reflections ini dia I sama dengan I light kali KD kali max 0, N kali L. Terus ada gamma correction, sensor kamera dan display tidak linear, koreksi gamma sama dengan I corrected. Ini rumusnya sama dengan I pangkat I per Y, umumnya 1 per Y, umumnya gamma atau ini sama dengan 2,2 untuk standar sRGB. Kita langsung aja masuk ke dalam praktikumnya. Oke, masuk ke percobaan pertama. Ini ada translansi gambar. Pada percobaan ini dilakukan proses translansi gambar, yaitu menggeser posisi gambar ke berbagai arah tanpa mengubah ukuran maupun bentuk objek. Translasi ini dilakukan menggunakan matriks transformasi 2x3 yang diterapkan melalui fungsi CV2 warp affine. Seperti cari dulu CV2 warp affine yang ini pada OpenCV ya. Percobaan ini mengujikan beberapa arah pergeseran, yaitu ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas, dan ke kanan bawah. Lalu hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa translasi hanya memindahkan posisi setiap pixel sesuai nilai Tx atau horizontal dan Ty atau vertikal, sehingga objek tetap memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Lalu teknik translasi ini merupakan salah satu transformasi geometris dasar yang banyak digunakan dalam pengolahan citra digital, seperti untuk argumentasi augmentasi data dan penyesuaian posisi objek maupun tahapan pemrosesan sebelum analisis citra. Ini kalau kita run, hasilnya ada ini ya, translasi gambar. Di sini ada original, ini ketika gambar itu ditranslasikan ke kanan, translasikan ke bawah, translasi kiri atas, dan juga kanan bawah. Selanjutnya percobaan yang kedua, rotasi sudut. Nah, pada percobaan ini saya mempelajari mengenai transformasi rotasi pada citra digital menggunakan OpenCV. Tujuan dari percobaan ini adalah memutar gambar dengan sudut tertentu menggunakan matriks rotasi sehingga posisi objek berubah sesuai sudut yang diberikan tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Lalu proses rotasi ini dilakukan menggunakan CV2.getRotate. Nah, ini dia. Get rotated rotation matrix 2 untuk membentuk matriks rotasi berdasarkan titik pusat gambar, sudut rotasi, dan faktor skala. Selanjutnya, matriks tersebut diterapkan ke gambar menggunakan fungsi CV2 warp affine sehingga menghasilkan citra yang telah diputar. Nah, pada percobaan ini dilakukan rotasi pada beberapa sudut. Coba kita lihat hasilnya. Ini tadi aku udah run ya guys. Ya, beberapa sudut, ini foto si babun itu dari 0, originalnya 45 derajat, 90 derajat, 135, 100 dan juga 180. Enggak nih, 135 original dan tanpa crop. Namun pada rotasi biasa sebagian area gambar dapat terpotong karena ukuran kanvasnya tetap nih, seperti di sini ini terpotong karena ukuran kanvasnya tidak diubah. Untuk mengatasi hal tersebut, percobaan juga menerapkan rotasi tanpa crop yang ini. Yaitu dengan menghitung ukuran kanvas baru berdasarkan nilai sinus dan kosinus sudut rotasi. Dengan cara ini seluruh gambar tetap terlihat setelah diputar tanpa ada bagian yang terpotong. Selanjutnya kita bicara mengenai scaling zoom.
Oke, pada percobaan ini mempelajari mengenai transformasi scaling dan zoom pada citra digital menggunakan OpenCV. Tujuannya adalah mengubah ukuran gambar, baik memperbesar maupun memperkecil, serta membandingkan hasil dari beberapa metode interpolasi yang digunakan saat proses resize. Nah, proses scaling ini dilakukan menggunakan fungsi CV2 resize. Nah, ini CV2 resize dengan menentukan faktor skala fx dan juga fy. Nah, pada percobaan ini gambar diperkecil menjadi 0,5 kali ukuran kecil dan diperbesar menjadi 2 kali ukuran asli. Hasil menunjukkan bahwa scaling hanya mengubah ukuran gambar tanpa mengubah bentuk objek. Selanjutnya dilakukan zoom pada bagian tengah gambar. Sehingga ukuran hasil tetap sama dengan gambar asli. Nah, metode ini memberikan efek seperti kamera yang melakukan pembesaran pada objek. Coba kita lihat langsung ya, hasilnya ada di scaling zoom nih. Percobaan ini juga membandingkan beberapa metode interpolasi, yaitu ada interlinear, nearest linear, dan juga area ya, maupun cubic ya. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa internearest ini menunjukkan metode paling cepat tapi menghasilkan tampilan yang kasar dan juga berpiksel. Interlinear memberikan hasil yang lebih halus dan menjadi metode bawaan OpenCV. Sedangkan intercubic menghasilkan kualitas yang lebih baik saat memperbesar gambar. Sedangkan interlinear, dari proses percobaan disimpulkan bahwa scaling ini transformasi geometris yang digunakan untuk mengubah ukuran citra, sedangkan zoom merupakan proses pembesaran pada area tertentu. Ini kita bicara mengenai zoomnya. Ini ada original, terus ada scaling 0,5 lebih kecil, terus juga 2 kali lebih besar, terus juga zoom 2 kali, zoom 3 kali, dan juga Oke, selanjutnya kita bicara mengenai percobaan keempat, transformasi Affini. Percobaan Affini ini pada percobaan ini kita bertujuan untuk menerapkan transformasi yang dapat mengubah posisi ukuran, orientasi, dan kemiringan gambar, namun tetap mempertahankan sifat garis-garis yang sejajar. Transformasi affin ini dilakukan menggunakan fungsi CV2 get affin. Affin transform untuk membentuk matriks transformasi berdasarkan 3 pasang titik korespondensi antara gambar sumber dan gambar tujuan. Selanjutnya matriks tersebut diterapkan ke gambar menggunakan fungsi CV2 words affin ini, warp affin nih, sehingga menghasilkan citra yang telah mengalami transformasi. Pada percobaan ini dilakukan 3 jenis transformasi. Pertama, transformasi affin menggunakan 3 pasang titik. 3 pasang titik, sehingga gambar mengalami pengerubahan posisi dan bentuk sesuai titik tujuan yang telah ditentukan. Kedua, transformasi affin dengan matriks manual yang menggabungkan efek shearing dan translasi sehingga gambar tampak miring sekaligus bergeser. Yang ketiga ada transformasi affin yang menggabungkan rotasi sebesar 25 derajat dengan skala 0,8 sehingga gambar menjadi berputar sekaligus sedikit diperkecil. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa transformasi affin mampu mengkombinasikan beberapa transformasi geometris dalam satu proses seperti translasi, rotasi, scaling, dan shearing. Meskipun bentuk gambar berubah-ubah ya, dari garis-garis yang sebenarnya sejajar tetap sejajar, sehingga karakteristik geometrinya masih dipertahankan. Ini ada gambar affin 3 titik, shear, translasi, terus rotasi, dan scale. Oke, lanjut ke percobaan kelima, transformasi perspektif. Pada percobaan ini kita bertujuan untuk mempelajari mengenai transformasi perspektif atau homografi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengubah sudut pandang suatu gambar menggunakan matriks transformasi berbentuk berukuran 3x3. Berbeda dengan transformasi affin, informasi perspektif ini memiliki 8 derajat kebebasan atau 8 degrees of freedom, sehingga mampu mengubah tampilan objek yang terlihat miring menjadi lurus. Pada transformasi ini, garis lurus akan tetap menjadi garis lurus, tetapi garis-garis yang semula sejajar dapat tampak saling bertemu atau konvergen akibat
efek perspektif. Dalam OpenCV, transformasi ini digunakan untuk menggunakan fungsi dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi ini perspektif transform untuk menghitung matriks homografi berdasarkan 4 pasang titik korespondensi. Kemudian diterapkan ke gambar menggunakan CV2 warp nih. Pada program ini terdapat 2 contoh implementasi. Pertama adalah korelasi perspektif dokumen, yaitu mengubah gambar dokumen yang tampak miring sehingga kembali terlihat tegak seperti hasil pemindaian. Lalu kedua ada bird's eye view, yaitu mengubah sudut pandang kamera menjadi seolah-olah dilihat dari atas. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa transformasi perspektif mampu memperbaiki distorsi akibat sudut pengambilan gambar sehingga objek terlihat lebih proporsional. Nah, teknik ini banyak digunakan pada aplikasi pemindaian dokumen, sistem parkir otomatis, deteksi jalur kendaraan, navigasi robot, hingga pengolahan citra drone dan kamera CCTV. Ini kalau kita running hasilnya seperti ini. Ini dia original, terus titik sumbernya ketika di korektif perspektif dan juga bird's eye view. Oke, lanjut ke percobaan ke-6 yaitu kalibrasi kamera checkerboard. Nah, tujuan dari kalibrasi ini adalah memperoleh parameter intrinsik kamera yang meliputi focal length atau panjang fokus pada sumbu X dan Y serta optical center atau titik pusat kamera. Selain itu, proses ini juga menghitung parameter distorsi lensa, baik distorsi radial maupun distorsi tangensial yang menyebabkan gambar tampak melengkung atau mengalami penyimpangan. Nah, pada program ini digunakan checkerboard sintetis sebagai objek kalibrasi. Langkah pertamanya adalah membuat pola checkerboard, kemudian mendeteksi sudut-sudut menggunakan fungsi CV2 fine chest board corners mana nih? CV2 board corner. Baik, selanjutnya setelah sudut berhasil ditemukan, fungsi CV2 calibrate kamera digunakan untuk menghitung matriks intrinsik kamera dan parameter distorsinya. Hasil yang ditampilkan meliputi jumlah titik sudut yang berhasil dideteksi, nilai matriks intrinsik K yang berisi parameter Fx, Fy, Cx, dan Cy, serta koefisien distorsi seperti K1, K2, P1, dan P2. Program juga menampilkan reprojections error, yaitu nilai yang menunjukkan tingkat akurasi hasil kalibrasi. Semakin kecil nilai error tersebut, maka semakin baik pula kualitas kalibrasi kamera. Setelah di-run akan menghasilkan hasil berupa kalibrasi kamera nih. Ini checkerboard sintetis, terus corner terdeteksi dan juga parameter kalibrasi. Oke, lanjut ke percobaan 7. Pada percobaan 7 ini ada proyeksi 3D kedua dimensi. Proses mengubah koordinat objek 3 dimensi menjadi koordinat 2 dimensi pada bidang gambar. Konsep ini merupakan dasar dari computer vision atau augmented reality dan sistem kamera pada robot. Model yang digunakan adalah model kamera pinhole yang dinyatakan dengan persamaan P sama dengan K kali R P tadi yang udah kita jelasin di teori, di mana P adalah titik dalam ruang 3D, K merupakan matriks intrinsik kamera yang berisi parameter seperti focal length dan optical center, sedangkan R dan P adalah parameter ekstrinsik yang menunjukkan orientasi dan posisi kamera terhadap objek. Hasil akhirnya adalah si P, yaitu koordinat titik pada gambar 2 dimensi. Pada program ini, langkah pertama adalah membuat objek kubus 3D yang terdiri dari 8 titik sudut atau vertex, kemudian membuat sumbu koordinat X, Y, dan Z sebagai representasi arah dan ruang 3 dimensi. Selanjutnya ditentukan parameter kamera simulasi, yaitu matriks intrinsik K, vektor rotasi RVAC, dan vektor translasi TVEC. Parameter-parameter inilah yang menentukan bagaimana kamera melihat objek. Proses proyeksi dilakukan menggunakan fungsi CV2 project points. Nah, fungsi ini mengubah setiap titik 3D menjadi koordinat 2 dimensi berdasarkan parameter kamera yang telah ditentukan. Hasil pertama yang ditampilkan adalah proyeksi kubus 3 dimensi. Di sini proyeksi kubus 3 dimensi, 8 titik kubus dengan diproyeksikan ke bidang gambar, kemudian dihubungkan dengan garis sehingga membentuk garis tampilan kubus dalam perspektif 2 dimensi. Hasil kedua adalah proyeksi sumbu koordinat X, Y, Z. Pada visualisasi ini, sumbu X, Y, Z ini ditampilkan berwarna X itu warna merah, lalu Y itu hijau, dan Z itu sumbu biru. Visualisasi ini membantu memahami orientasi objek terhadap kamera. Lalu percobaan terakhir menampilkan multi viewpoint, yaitu proyeksi kubus dengan beberapa nilai rotasi yang berbeda. Perubahan nilai rotasi menghasilkan sudut pandang yang berbeda terhadap objek meskipun objek yang digunakan tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa posisi dan orientasi kamera sangat memengaruhi hasil proyek. Seperti itu.
Oke, lanjut ke percobaan sharing dan refleksi, percobaan ke-8. Percobaan ini kita akan menjelaskan belajar mengenai sharing dan refleksi, yaitu dua transformasi geometri yang termasuk dalam keluarga transformasi affin. Transformasi ini banyak digunakan dalam pengolahan citra untuk mengubah bentuk maupun orientasi gambar. Tujuan dari percobaan ini adalah memahami bagaimana gambar dapat dimiringkan menggunakan sharing dan dicerminkan menggunakan refleksi. Pada bagian pertama ya, atau sharing itu atau geser miring, itu berbeda dengan translasi yang hanya memindahkan posisi gambar. Sharing itu menggeser piksel berdasarkan posisi piksel lainnya sehingga bentuk objek itu tampak miring. Nah, pada program ini digunakan dua jenis sharing, yaitu sharing horizontal dan juga sharing vertikal. Untuk sharing horizontal digunakan matriks affin M1SH0 0, 1, 0, di mana nilai SH menentukan besar dan arah kemiringan. Jika nilai SH itu positif, gambar akan bergeser ke arah kanan. Jika SH-nya negatif, gambar akan bergeser ke kiri. Sedangkan pada sharing vertikal digunakan matriks M100 SV10. Nilai SV menentukan kemiringan ke arah atas atau bawah agar seluruh gambar tetap terlihat. Ukuran kanvas diperbesar sehingga hasil transformasi tidak terpotong. Selanjutnya adalah refleksi atau pencerminan gambar. Sharing ya itulah. Terus ini kita bicara mengenai refleksi atau pencerminan gambar. Pada OpenCV, refleksi itu dilakukan menggunakan fungsi CV2 flip. Ya, terdapat 3 jenis refleksi yang didemonstrasikan. Pertama itu ada flip horizontal. Ada flip horizontal dengan parameter 1 sehingga gambar menjadi cermin kiri dan kanan. Lalu ada kedua itu flip vertikal dengan parameter 0 sehingga gambar menjadi cermin atas bawah. Ketiga flip dengan parameter -1 yaitu pencerminan pada kedua sumber menghasilkan efek seperti rotasi 180 derajat. Selain itu, program juga menampilkan refleksi terhadap garis diagonal menggunakan transformasi affin. Pada proses ini koordinat X dan Y saling ditukar sehingga gambar tampak dipantulkan terhadap diagonal utama. Pada bagian terakhir, percobaan menggabungkan sharing dan refleksi untuk menghasilkan efek artistik sederhana. Ini dia kalau misalnya kita udah coba run, hasilnya seperti ini, efek artistik, original, artistik, share dan refleksi. Ketika share digabung, lalu ada refleksi. Nah, refleksinya flip horizontal, flip vertikal, flip horizontal vertikal, ini flip diagonal. Nih kita lihat ini nilai MO2-nya jadi seperti ini jika di flip horizontal. Lalu ada kita sharing juga untuk horizontal dengan 0,4, 0,2. Lalu kita sharing vertikal seperti ini hasilnya. Lalu udah sharing vertikal dan horizontal seperti itu. Oke, lanjut ke percobaan ke-9. Ini menjelaskan mengenai komposisi transformasi, proses penggabungan beberapa transformasi geometri menjadi satu transformasi menggunakan perkalian matriks homogen 3x3. Konsep ini bertujuan karena suatu objek itu seringkali mengalami lebih dari satu transformasi seperti transisi, rotasi, scaling maupun sharing. Dengan menggabungkan matriks homogen, seluruh transformasi tersebut dapat digabungkan menjadi satu matriks sehingga proses transformasi menjadi lebih efisien. Program ini diawali dengan membuat beberapa fungsi untuk membentuk matriks, translasi, rotasi, scaling, dan sharing. Semua matriks ini direpresentasikan dalam bentuk 3x3 homogen sehingga dapat dikalikan satu sama lain. Setelah matriks diperoleh, transformasi tersebut diterapkan ke gambar menggunakan fungsi CV2 warp affin dengan mengambil dua baris pertama dan matriks homogen. Percobaan pertama itu bertujuan membuktikan bahwa urutan transformasi sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Pada bagian ini dilakukan dua kombinasi, yaitu translasi kemudian rotasi dan rotasi kemudian translasi. Walaupun transformasi yang digunakan sama, hasil gambar yang diperoleh itu akan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa perkalian matriks transformasi bersifat non-komutatif sehingga R kali T tidak sama dengan T kali R. Percobaan kedua itu menunjukkan komposisi transformasi yang lebih kompleks, yaitu scaling, kemudian rotasi, lalu translasi. Program ini terlebih dahulu menerapkan setiap transformasi secara bertahap hingga menghasilkan gambar akhir. Setelah itu dibuat satu matriks gabungan menggunakan perkalian M sama dengan T kali R kali S. Kemudian transformasi diterapkan hanya satu kali ke gambar asli, hasilnya hampir sama dengan proses bertahap, sehingga membuktikan bahwa beberapa transformasi dapat digabungkan menjadi satu matriks tunggal. Nah, percobaan ketiga ini menampilkan komposisi transformasi secara bertahap, dimulai dari gambar asli, kemudian ditambahkan rotasi, dilanjutkan dengan sharing, scaling, dan terakhir translasi.
Visualisasi ini membantu memahami bagaimana setiap transformasi memberikan perubahan pada gambar hingga menghasilkan bentuk akhirnya. Kita buka. Ini dia komposisi bertahap, dari original, rotasi dulu, terus ditambahkan shear, abis itu scale, abis itu digeser. Terus selanjutnya yang lebih kompleks komposisinya ada scale, rotasi, translasi, lalu semuanya sekaligus. Lalu juga urutan transformasi, rotasi, translasi, terus translasi ke rotasi, rotasi ke translasi, seperti itu. Oke, lanjut ke percobaan ke-10, distorsi lensa. Percobaan tujuannya adalah memahami bagaimana distorsi lensa terjadi pada kamera nyata, bagaimana distorsi tersebut mempengaruhi hasil citra, serta bagaimana prinsip koreksinya diterapkan dalam pengolahan citra digital. Secara teori terdapat dua jenis distorsi utama, yaitu distorsi radial dan tangensial. Distorsi radial ini disebabkan oleh bentuk lensa sehingga garis lurus itu tampak melengkung. Distorsi ini dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, barrel distortion, yaitu ketika nilai koefisien K1 itu bernilai negatif sehingga gambar terlihat menggembur keluar. Distorsi ini biasanya ditemukan pada kamera dengan lensa sudut lebar atau wide angle. Yang kedua adalah pincushion distortion, yaitu ketika K1 bernilai positif sehingga gambar tampak mengerucut atau menciut ke arah tengah. Distorsi ini sering muncul pada lensa telefoto. Selain itu terdapat distorsi tangensial yang disebabkan karena posisi lensa itu tidak sejajar dengan sensor kamera. Distorsi ini dikendalikan oleh koefisien P1 dan P2 sehingga objek tampak sedikit bergeser atau miring. Pada OpenCV, model distorsi ini mengikuti persamaan matematis yang melibatkan parameter radial K1, K2, dan K3 serta parameter tangensial P1 dan P2. Serta parameter tersebut diketahui melalui proses kalibrasi kamera. Pada program ini terdapat tiga bagian utama. Yang pertama itu ada demo barrel dan pincushion distortion. Program itu membuat sebuah gambar grid yang terdiri dari garis-garis lurus sebagai acuan visual. Kemudian fungsi simulasi distorsi cepat digunakan untuk memberikan berbagai nilai koefisien K1. Lalu hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai ketika K1 bernilai negatif, garis-garis pada bagian tepi melengkung keluar sehingga menghasilkan efek barrel distortion. Sebaliknya, ketika K1 bernilai positif, garis-garis justru melengkung ke arah dalam sehingga menghasilkan pincushion distortion. Semakin besar nilai absolute koefisien K1, maka semakin kuat pula efek distorsinya. Pada bagian kedua adalah simulasi distorsi tangensial. Pada tahap ini nilai P1 dan P2 diubah tanpa mengubah parameter radial. Hasilnya menunjukkan bahwa bentuk gambar tidak lagi simetris terhadap pusat. Garis-garis itu tampak bergeser ke salah satu arah sehingga menghasilkan efek miring. Hal ini menggambarkan kondisi ketika posisi lensa tidak benar-benar sejajar dengan sensor kamera. Selain itu juga ditampilkan kombinasi antara distorsi radial dan tangensial sehingga efek yang dihasilkan menjadi lebih kompleks dan lebih mendekati kondisi kamera nyata. Bagian ketiga adalah penerapan distorsi pada foto nyata. Program ini membaca sebuah gambar, kemudian mensimulasikan tiga kondisi, yaitu barrel distortion, pincushion distortion, dan kombinasi antara distorsi radial serta tangensial. Dari hasil visual, terlihat bahwa objek pada foto mengalami perubahan bentuk, terutama di bagian tepi gambar. Pada barrel distortion, objek tampak melebar keluar, sedangkan pada pincushion distortion, objek terlihat menyempit ke arah tengah. Kombinasi keduanya menghasilkan bentuk yang tidak simetris. Secara implementasi, fungsi utama yang digunakan adalah simulasi distorsi cepat. Fungsi ini membangun koordinat piksel menggunakan 6V, kemudian menghitung koordinat baru berdasarkan model distorsi kamera OpenCV. Setelah itu dilakukan proses remapping menggunakan fungsi CV2 remap sehingga setiap piksel dipindahkan ke posisi barunya sesuai dengan model distorsi. Pendekatan ini lebih cepat dibandingkan perhitungan piksel satu persatu karena seluruh proses dilakukan secara vectorized menggunakan 6V. Coba kita lihat hasilnya. Itu ada distorsi, barrel function, barrel pincushion. Itu dimana barrelnya itu K1 sama dengan min 0,3, terus K1 min 0,6, pincussionnya ini dilihat ya garisnya itu jadi bengkok. Terus juga ada barrel K1 0,4, ini distorsi lensa pada foto nyata, tadi pincushion, dan ini tangensialnya. Ini hasilnya. Oke, percobaan ke-11, koreksi distorsi. Tujuannya adalah memahami cara menghilangkan distorsi pada gambar menggunakan parameter hasil kalibrasi kamera seperti matriks index K dan koefisien distorsi. Pada percobaan ini digunakan dua metode koreksi. Metode pertama itu CV2 undistort yang melakukan koreksi secara langsung dan cocok digunakan untuk satu gambar. Metode kedua adalah CV2 init undistort
Undistort Rectify Map yang dikombinasikan dengan CV2 Remap. Cara ini lebih efisien untuk video karena peta koreksi dihitung sekali, kemudian digunakan berulang pada setiap frame. Selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan Get Optimal New Camera Matrix dengan berbagai nilai alfa. Jika alfa sama dengan 0, gambar hasil koreksi tidak memiliki area hitam di tepi, tetapi sebagian gambar akan terpotong. Sebaliknya jika alfa 1, seluruh area gambar akan tetap diperankan, namun akan muncul area hitam di bagian tepi. Percobaan ini juga menampilkan visualisasi vektor distorsi, sehingga terlihat arah perpindahan setiap piksel akibat distorsi lensa. Dari visualisasi tersebut dapat dipahami bahwa semakin jauh piksel dari pusat gambar, semakin besar pula distorsinya. Ini dia yang percobaan nomor 11. Ini hasilnya. Optimal camera matrix terdistorsi dengan alfa 0, alfa 0,3, alfa 0,6 dan alfa 1, dan undistort. Setelah distorsi, ini asli atau bersih. Setelah distorsi, ini undistort dan koreksi remap. Undistort, nah ini yang vektor distorsi, barrel distortion. Selanjutnya yang ke-12, sampling dan aliasing. Percobaan ini mempelajari konsep sampling dan aliasing pada proses penuntutan citra digital, yang merupakan sampling merupakan proses mengubah sinyal kontinu menjadi data pixel. Jika proses down sampling ini dilakukan tanpa memperhatikan aturan teorema Nyquist-Shannon, maka akan muncul aliasing, yaitu distorsi berupa pola Moir atau tepi gambar yang terlihat bergerigi. Pada program ini kami membuat dua jenis gambar uji, yaitu zone plate yang memiliki frekuensi tinggi dan garis diagonal untuk mengamati efek aliasing pada tepi objek. Pada percobaan pertama membandingkan hasil down sampling menggunakan beberapa metode, hasilnya menunjukkan bahwa internearest dan interlinear masih menimbulkan aliasing, sedangkan menggunakan Gaussian blur itu sebelum downsampling atau metode interarea mampu mengurangi artefak sehingga hasil gambar menjadi lebih halus. Selanjutnya didemonstrasikan pada Moire atau pada pola interferensi yang muncul ketika dua pola garis dengan frekuensi hampir sama saling bertumpuk. Fenomena ini sering dijumpai pada memotret layar monitor atau objek dengan tekstur yang sangat rapat. Nah, pada percobaan terakhir menguji nilai sigma Gaussian. Semakin besar nilai sigma, semakin kuat efek penyaringan frekuensi tinggi sehingga aliasing berkurang. Namun jika sigma terlalu besar, gambar juga menjadi lebih buram sehingga detail ikut hilang. Untuk hasil dari nomor 12 itu adalah aliasing yang 4 kali. Ini adalah yang asli. Ini ketika nearest atau ada aliasingnya. Ini ketika percobaan down sample 4 kali aliasing versus anti aliasing. Ini aliasingnya. Terus ini Gaussian plus linear, anti alias, dan juga interarea anti alias. Terus aliasing yang 8 kali, down sample 8 kali. Ini ada aliasing nearest, aliasing linear, dan juga Gaussian plus linear atau anti alias, dan juga interarea anti alias. Terus yang ke Moire, ini percobaan 1 kali, ini ketika foto layar, ketika f sama 15 pixel. Visual aliasing, ini pola 2, 16 pixel, Moire dan atau keduanya. Terus lanjut ke sigma Gaussian, ini ketika alfanya 0 maka no blur, alfanya 0,5 makin blur, 1 itu makin 5, dan juga 2 itu makin blur. Selanjutnya percobaan ketiga mempelajari mengenai interpolasi gambar. Pada percobaan ini interpolasi gambar yaitu proses memperkirakan nilai piksel baru saat gambar diubah ukurannya atau ditransformasikan. Interpolasi diperlukan karena posisi piksel hasil tidak selalu sama tepat berada pada koordinat piksel asli. Nah, program ini membandingkan 5 metode interpolasi yang tersedia di OpenCV, yaitu internearest, interlinear, intercubic, interlansos, dan interarea. Pada percobaan pertama, gambar diperbesar hingga 4 kali hingga menunjukkan bahwa internearest menghasilkan gambar yang terlihat pecah atau berpiksel, sedangkan interlinear memberikan hasil yang lebih halus. Intercubic itu dan interlansos itu menghasilkan kualitas terbaik dengan detail yang lebih tajam, sementara interarea kurang optimal untuk proses pembesaran. Selanjutnya dilakukan downscale secara 4 kali. Pada tahap ini interarea memberikan hasil terbaik karena mampu mengurangi aliasing dan tetap mempertahankan kualitas gambar.
Program juga mengukur waktu proses sehingga dapat dibandingkan kualitas dan kecepatan masing-masing. Program berikutnya adalah percobaan selanjutnya adalah rotasi gambar sebesar 30 derajat. Hasilnya memperlihatkan bahwa metode interpolasi sangat mempengaruhi kehalusan tepi objek setelah transformasi dengan intercubic dan interlansos, menghasilkan tepi yang lebih halus. Dan terakhir dilakukan evaluasi menggunakan PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio dengan membandingkan gambar asli terhadap gambar yang telah diperkecil lalu diperbesar kembali. Nilai PSNR yang lebih tinggi menunjukkan bahwa nilai interpolasi lebih mendekati gambar asli. Ya, untuk hasil percobaannya keberapa 13. Downscale 4 kali, kualitasnya itu dan kecepatannya ini nearest, asli, nearest, linear, cubic, lanzos dan area. Terus juga interpolasi, rotasi interpolasi, nearest, linear, nearest, lanzos, cubic dan area. Terus selanjutnya ada upscale. Ini dia upscale 4 kali perbandingan interpolasi, nearest, linear, cubic, lanzos dan. Oke, selanjutnya bicara mengenai percobaan image pyramid. Percobaan ini mempelajari konsep image pyramid atau representasi gambar dalam beberapa tingkat resolusi atau multiskala. Terdapat 2 jenis piramid yang digunakan, yaitu Gaussian pyramid dan Laplacian pyramid. Pada tahap pertama, program membangun Gaussian pyramid menggunakan fungsi cv2.pairdown. Setiap level gambar mengalami proses Gaussian blur, kemudian diperkecil hingga setengah dari ukuran sebelumnya. Hasilnya adalah beberapa level gambar dengan resolusi yang lebih kecil yang banyak digunakan dalam deteksi objek dan fitur pada berbagai skala. Selanjutnya dibuat Laplacian pyramid, yaitu dengan menghitung selisih antara setiap level Gaussian dan hasil upscaling dari level berikutnya. Piramid ini menyimpan informasi detail atau frekuensi tinggi yang hilang selama proses downsampling. Program juga melakukan rekonstruksi gambar dari Laplacian pyramid dan menghitung nilai PSNR untuk memastikan hasil rekonstruksi tetap sangat mirip dengan gambar asli. Nah, pada percobaan terakhir diterapkan pyramid blending untuk menggabungkan 2 gambar. Hasilnya dibandingkan dengan metode direct blending. Direct blending masih menghasilkan garis batas atau seam yang terlihat jelas, sedangkan pyramid blending itu menghasilkan transisi yang jauh lebih halus dan alami karena proses penggabungan dilakukan pada setiap level pyramid. Ini untuk hasilnya percobaan 14 ada di ini Gaussian pyramid ya. Level 0, level 1, level 2, level 3 dan level 4. Selanjutnya ada percobaan 15, koordinat polar dan log polar. Pada percobaan ini kita mempelajari transformasi koordinat polar dan log polar yang digunakan dalam pengolahan citra untuk mengubah representasi gambar dari koordinat kartesian menjadi sistem koordinat berbasis radius dan sudut. Pada demo pertama, gambar diubah dari koordinat kartesian ke linear polar menggunakan fungsi CV2 warp polar. Dalam hasil transformasi ini, sumbu horizontal menunjukkan jarak atau radius dari titik pusat, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan sudut. Setelah itu, gambar direkonstruksi kembali berbentuk semula untuk membuktikan bahwa transformasi dapat dibalik dengan cukup baik. Selanjutnya, pada demo kedua dilakukan transformasi log polar. Berbeda dengan polar biasa, pada metode ini nilai radius diubah menjadi skala logaritmik. Keunggulan utamanya adalah perubahan rotasi dan skala menjadi lebih mudah dianalisis. Sehingga metode ini banyak digunakan pada proses pencocokan gambar yang tahan terhadap rotasi maupun perubahan ukuran. Nah, pada demo ketiga ditunjukkan bahwa ketika gambar diputar sebesar 45 derajat di ruang kartesian, hasilnya pada ruang log polar hanya mengalami pergeseran secara vertikal. Hal ini membuktikan bahwa transformasi log polar mampu mengubah masalah rotasi menjadi translasi yang lebih mudah diproses oleh algoritma komputer. Terus terakhir pada demo keempat, ini masih log polar rotasi. Demo keempat diperlihatkan contoh aplikasi transformasi polar pada pengenalan iris mata. Bentuk iris yang melingkar diubah menjadi citra persegi panjang melalui proses unwrapping sehingga pola terstruktur iris menjadi lebih mudah dianalisis dan dibandingkan. Ini dia hasil percobaannya. Linear polar, ini asli kartesian, polar ini ketika transformasi linear polar X sama dengan radius, Y sama dengan sudut, terus rekonstruksi, terus juga log polar. Ini ada percobaan 15B transformasi log polar, demo kedua. Ini demo ketiga.
Percobaan 3 rotasi kartesian translasi di log polar asli. Kartesian rotasi 45, terus log polar dan juga rotasi 45, dan terakhir ini unwrap iris anular atau iris dengan polar transform. Oke, percobaan ke-16 yaitu remapping dan efek custom. Pada percobaan ini kita mempelajari teknik remapping menggunakan fungsi CV2 remap untuk membuat berbagai transformasi gambar secara fleksibel. Berbeda dengan transformasi biasa seperti rotasi atau translasi, remapping memungkinkan kita menentukan sendiri posisi asal setiap pixel melalui lookup map berupa map X dan map Y. Pada program ini terlebih dahulu dibuat mesh koordinat dasar yang berfungsi sebagai peta identitas. Selanjutnya pada peta tersebut dimodifikasi untuk menghasilkan berbagai efek visual. Efek pertama adalah gelombang horizontal, di mana setiap baris gambar digeser mengikuti fungsi sinus sehingga menghasilkan tampilan bergelombang ke samping. Efek kedua adalah gelombang vertikal yang menerapkan prinsip serupa, namun pergeserannya terjadi pada arah vertikal. Selanjutnya terdapat efek pusaran atau swirl, yaitu memutar pixel di sekitar titik pusat gambar. Semakin dekat pixel dengan pusat, semakin besar juga sudut putar yang diberikan sehingga menghasilkan efek putaran. Efek berikutnya adalah kaca pembesar yang memperbesar area di bagian tengah gambar dengan mengubah jarak pixel terhadap pusat sehingga tampak terlihat seperti dilihat melalui lensa pembesar. Kemudian terdapat efek fisheye, yaitu simulasi distorsi lensa kamera sudut besar. Pada efek ini, bagian tengah gambar tetap relatif normal, sedangkan bagian tepi nampak melengkung keluar sehingga menyerupai hasil dari foto lensa fisheye. Selain itu, program juga menampilkan efek kaleidoskop, yaitu dengan mencerminkan gambar ke 4 kuadran sehingga membentuk pola yang simetris. Ini fisheye, terus ini ada demo semua efek. Selanjutnya ini percobaannya fisheye, ini hasil fisheye remap, terus ini hasil dari fisheye-nya, terus gelombang edge, terus gelombang vertikal, kaca pembesar, terus juga kaleidoskop, juga ada pusaran, terus ada remapping effect semuanya. Lanjut ke percobaan 18, transformasi intensitas. Percobaan ini dilakukan penerapan berbagai transformasi intensitas yang bekerja pada setiap pixel secara independen untuk meningkatkan kualitas citra. Berbagai metode yang diuji meliputi transformasi negatif, logaritmik, power law atau gamma, piecewise, linear, histogram equalization, dan Celahe. Hasil percobaan menunjukkan bahwa setiap metode memberikan efek yang berbeda terhadap
tingkat kecerahan dan kontras gambar, transformasi negatif membalik intensitas citra, transformasi lock memperjelas area gelap, sedangkan power low dapat mencerahkan atau menggelapkan gambar sesuai nilai gamma yang digunakan. Selain itu, histogram equalization meningkatkan kontras secara global, sementara clay mampu meningkatkan kontras secara lokal tanpa memperkuat noise secara berlebihan. Demi percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode transformasi intensitas harus disesuaikan dengan karakteristik citra dan tujuan pengolahan yang diinginkan. Ini hasilnya di 18. Ada histogram ekualisasi seperti ini aslinya, ini histogram ekualisasi dan Clahe, kurva transformasi dan juga perbandingan transformasi. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. See you guys on the next video. See you on the next video. Thank you.